menjadi tantangan kesehatan masyarakat yang perlu dicegah sejak dini. Jadi kalau stunting secara medis ilmu kedokteran adalah terjadinya gagal tumbuh pada bayi balita ya, di bawah usia 5 tahun gitu kan. Jadi penyebab gagal tumbuh itu sangat banyak. Bisa karena pola makan, bisa karena pola asuh, bisa memang karena penyakit yang diderita sama bayi balita tersebut gitu kan, yang seperti itu. Nah, jadi memang pengkajian dari stunting itu cukup panjang untuk didiagnosa stunting secara ilmu kedokteran. Jadi untuk stunting pencegahannya pasti bersumber dari lingkungan keluarga terlebih dahulu. Karena penyebab stunting itu pasti dari lingkungan keluarga, gitu kan. Mulai dari pola asuhnya, mulai dari pengetahuan orang tua, gitu kan, yang terkait dengan pola makan, gitu kan. Itulah yang mempengaruhi orang nanti stunting rata-rata. Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam upaya pencegahan stunting, khususnya melalui komunikasi kesehatan kepada masyarakat. Upaya pencegahan stunting dilakukan melalui edukasi gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta keterlibatan aktif dari masyarakat. Alhamdulillah sejak digaungkannya stunting, kita sendiri sebenarnya sudah bekerja sebelum itu. Yes. Gitu kan, kita dulu tuh ada namanya pemberian PMT pada bayi balita berupa biskuit itu. Terus juga PMT pada posyandu, misalnya kita memberikan seperti kayak kacang hijau, gitu kan, roti-roti, itu dua PMT, gitu kan. Sebelum stunting kita sudah melakukan hal-hal yang seperti itu. Terus juga penyuluhan, yaitu penyuluhan dalam gedung, penyuluhan luar gedung, kita juga sudah memberikan penyuluhan. Kalau dulu namanya ada PMDA, pemberian makanan pada bayi dan balita, gitu kan, yang seperti itu. Kita kelas 3 hamil dan balita. Jadi untuk penanganan intervensi spesifik sendiri dari Dinas sama Puskesmas itu sebenarnya sudah masuk ke dalam program yang ada sebelum dari stunting ini digaungkan. Tantangan terbesarnya itu yang pertama, gitu kan, kita data sasaran kita. Masalah kita di kesehatan ini selalu, terutama di Indonesia sebenarnya, data sasaran. Kita tidak mendapatkan data sasaran yang real. Terus yang kedua, gitu kan, kerjasama dengan lintas sektor. Tantangan kita, kenapa stunting ini saya bilang tadi, gak hanya masalah kesehatan aja rupanya, masalah BPJS-nya nggak punya lah, gitu kan, masalah rumahnya, masalah airnya, gitu kan, masalah dukungan dengan sekitar, gitu kan, yang seperti itu. Jadi untuk strategi ininya ya, strategi penyuluhannya ya. Jadi kalau itu memang di bawah koordinator kita itu ada PJ Promkes, gitu kan, penajak Promkes. Kali kita di Puskesmas itu ada Promkes namanya. Jadi semua bentuk informasi yang kita berikan ke masyarakat, baik itu dalam gedung maupun luar gedung, itu tugasnya penanggung jawab Promkes. Makanya mereka juga punya kinerja berapa sih penyuluhan yang dilakukan dalam gedung, berapa sih penyuluhan yang dilakukan di luar gedung, gitu kan, yang seperti itu. Nah, jadi dengan seiring berkembangnya zaman sekarang, gitu kan, mungkin orang lebih mungkin melihat informasi di Instagram, di TikTok, gitu kan, yang seperti itu. Jadi selain penyuluhan yang bersifat konvensional, gitu kan, baik itu dalam bentuk kita memberikan secara lisan, gitu kan, atau dalam bentuk leaflet, itu juga kita berikan baik dalam gedung maupun luar gedung. Kita juga memberikan penyuluhan itu melalui pesan-pesan di media sosial kita, Instagram, Facebook, TikTok, seperti itu. Strategi komunikasi kesehatan yang tepat membantu masyarakat memahami pentingnya pencegahan stunting dan mendorong perubahan perilaku.
Jadi bukti penurunannya itu pasti dalam bentuk angka ya, kita Iya. lihat ya, pasti dalam bentuk angka ada penurunan, gitu kan. Yang kedua mungkin tidak hanya penurunan yang kita harapkan. Kalau angka stunting kita tidak hanya penurunan, karena kalau penurunan itu jangka waktu panjang, minimal 6 bulan baru bisa kita lihat angka stunting itu menurun. Keberhasilan stunting bukan hanya dari secara penurunan stuntingnya ya, kalau kita dari puskesmas ya kita lihat, tapi yang pertama adalah pemahaman dari orang tuanya terkait dengan pola asuh, terkait dengan pola makan, itu yang akan kita lihat terlebih dahulu, gitu kan. Nah, nanti baru per 6 bulan baru kita cek terjadi nak kenaikan tinggi badan setelah itu, gitu. Upaya pencegahan stunting membutuhkan kerjasama dan komunikasi yang berkelanjutan. Melalui peran aktif puskesmas dan partisipasi masyarakat, generasi yang lebih sehat dapat diwujudkan.